Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Lulu. Apa kabar? Karena Yesus saya luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, terima kasih anak-anak. Sekarang kita mau memuji menyembah Tuhan. Karena Tuhan telah menjaga kita mulai dari hari Senin sampai dengan saat ini. Itu semua karena Tuhan. Karena itu sekarang kita mau memuji menyembah Tuhan. Kami akan menyembah Tuhan dengan lagu yang masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Engkau kudus, Tuhan. Menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Engkau kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, Engkau kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, Engkau kudus, Tuhan. Mari anak-anak, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah ya Bapa. Anak-anak yang ada di rumah mereka masing-masing, kami mau mengikuti ibadah ini pagi ini ya Bapa. Mari mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Mari Tuhan terus ajar didik kami lebih dalam lagi untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Nah, sekarang kita mau memuji menyembah Tuhan. Anak-anak siap untuk memuji Tuhan? Siap, Bu.
Nah, sekarang Ibu Guru mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berkata, Aku Mau Ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena kakak dan adik, bukan karena paksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena kakak dan adik, bukan karena paksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Oke, anak-anak, mari kita mengangkat pujian yang kedua dengan pujian yang berkata, Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Oh sana aku memuji Tuhan, oh sana aku tinggikan Yesus. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana aku memuji Tuhan. Oh sana aku tinggikan Yesus. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Nah, tiba saatnya kita akan masuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua dan anak-anak untuk mempersiapkan hati, mata, pikiran, telinga untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian yang berkata, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap
kakiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Oke, shalom, selamat pagi. Oke, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih dan penyertaan pertolongan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, kami bersyukur, dan pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau membuka hati dan pikiran kami agar kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, pada pagi hari ini juga Tuhan, ada oknum-oknum yang tidak senang dengan kami datang mengganggu kami Tuhan, menutup telinga kami, menutup mata kami, pikiran kami. Kami hanya sepakat seiman, kami tolak tengki di dalam nama Yesus. Biar Tuhan Engkau pakailah kami yang hamba akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga Tuhan anak-anak akan nonton video ini. Tuhan, Engkau memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Oke, haleluya. Baik, terima kasih anak-anak. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas. Oke, semuanya sudah siap, sudah bawa Alkitab semuanya, sudah taruh di depan. Kita buka bersama-sama di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, tetapi pagi ini kita akan mendengarkan Lukas 19 ayat 1 sampai 6. Mari kita buka bersama-sama. Oke, kalau sudah semua, Pak Guru akan membaca, anak-anak akan melihat dan membaca dalam hati. Pak Guru akan membaca Lukas 19 ayat 1 sampai 6. Judul Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka Sakeus berlarilah, ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 6. Kita akan menyelidiki 2 poin penting
Dua poin penting, yaitu poin yang ke-1, korbankan waktu untuk Tuhan. Itu ayat 1 sampai ke 3. Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Sakeus ini seorang badannya yang pendek dan dia seorang kaya juga. Dan dia selalu tidak pernah kemana-mana. Dia selalu tinggal di satu tempat, yaitu di tempat masuk keluar di kota Jeriko. Dan kota Jeriko situ tempatnya tempat persinggahan. Jadi orang harus kemana-mana itu harus singgah di Jeriko. Lalu Yesus dari Yerusalem masuk dengan murid-murid dan orang-orang banyak. Dia masuk di kota Jeriko. Namun sebelum masuk, pas di jalan ketika itu dia bertemu seorang yang bernama itu Sakeus. Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Sakeus ini dia seorang kepala pemungut cukai atau dia tukang pajak. Jadi Sakeus ini selalu jaga di tempat pintu keluar. Dan Sakeus ini tagih-tagih orang punya barang. Dan Sakeus ini dia sendiri aturan sudah ditentukan. Contoh harganya 10.000 untuk bayar, tetapi Sakeus ini dia payah minta tambah lagi. Dan Sakeus ini dia seorang yang kaya lagi. Kalau kaya berarti mungkin kalau kaya itu orang bilang kaya itu mungkin punya harta, uang, rumah juga mewah. Pasti kalau orang kaya bilang itu pasti dia kaya, berarti dia punya barang-barang itu semuanya ada dan lengkap dan mewah. Tetapi Sakeus ini juga dia badannya pendek dan dia tidak tinggi, dia tetap pendek, dia tidak bisa kemana-mana. Dan dia punya pekerjaan itu selalu duduk dan tagih-tagihan terus. Contoh di sini di pasar atau di tempat-tempat toko, begitu ada orang masuk, ada taruh mobil atau motor, itu pasti mereka minta bayar. Seperti itu Sakeus punya pekerjaan. Dan seketika Yesus masuk di kota itu, di ayat 2, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Lalu ia berusaha untuk untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ia mau melihat Yesus itu apakah. Yesus itu siapa? Dia mau melihat. Dan dia tidak pernah kemana-mana, hanya dia duduk satu tempat. Dan waktu itu dia mau melihat Yesus, maka dia mengorbankan waktu. Dia tidak duduk satu tempat itu, maka dia keluar dari tempat itu. Disitulah dia keluar dari situ, maka dia ada mendapatkan upah atau mendapatkan keselamatan. Karena Sakeus ini dia seorang pemungut cukai dan seorang pajak, tukang tagih-tagih orang punya uang. Dan Sakeus mengorbankan waktu, tidak duduk di tempat itu. Seketika ia keluar, siapakah Yesus itu, dia mau melihat. Dari situlah dia beruntung. Karena apa? Karena disitulah ada keselamatan. Kalau Sakeus dia tetap duduk di situ terus, baru Yesus melintasi masuk saja di kota Jeriko, pasti Sakeus tidak diselamatkan. Tetapi Sakeus meluangkan waktu, dia tidak duduk situ, lalu Sakeus langsung lari mau melihat Yesus, itu saja dia diselamatkan. Dan juga kita anak-anak selalu main HP terus, selalu tidak pernah membaca firman Tuhan, kita tidak pernah mengorbankan waktu untuk mau komunikasi dengan Tuhan. Itu kita salah, itu kita mengorbankan waktu. Kalau kita selalu memang main HP, main-main dengan teman-teman, tetapi kita harus waktu sedikit itu harus kita gunakan untuk Tuhan. Kita masuk di rumah berdoa, membaca firman Tuhan. Seperti Sakeus, dia selalu sehari-hari itu dia duduk satu tempat, tetapi pas Yesus masuk di kota itu, lalu dia meninggalkan tempat itu dan dia kejar Yesus. Dari situlah dia
ada keselamatan. Dan yang poin kedua, korbankan harga diri. Korbankan harga diri itu ayat yang ke-4 sampai 6. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lalu Sakeus mengorbankan harga diri. Mengapa dia mengorbankan harga diri? Karena dia seorang kaya dan seorang badannya besar, tetapi dia naik di pohon. Itu kan dia mengorbankan harga diri, atau mengorbankan harga diri atau gengsi, atau gengsi untuk tidak mengorbankan gengsi. Pasti kalau orang kaya atau orang yang besar seketika naik di pohon begitu, pasti orang akan cerita juga, ini orang kaya baru kenapa naik di pohon. Dia tidak susah apa-apa, tapi dia kenapa naik di pohon. Tetapi dia tidak merasa malu, dia tidak merasa takut. Orang banyak berkata-kata begitu, tapi dia langsung lari ke depan lalu dia panjat pohon. Karena apa? Karena disitulah ada keselamatan. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Orang banyak seketika jalan, tetapi ia duluan lari-lari. Seketika orang banyak mengikuti Yesus, banyak orang masuk ke kota Yeriko, tapi dia duluan mendahului. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Lalu ia duluan lari-lari, lalu seketika pas di jalan situ ada pohon ara. Lalu dia memanjat pohon dan dia naik di atas pohon. Lalu dia melihat Yesus. Dia pas naik di atas itu, dia bukan pohon ara itu, dia bercabang ada keluar di dekat jalan juga ada. Jadi dia naik di atas dekat pohon itu, di dekat jalan. Lalu dia melihat Yesus. Yesus akan lewat, tidak dia akan melihat. Lalu seketika pas Yesus masuk, lalu Yesus berkata, itu ayat 5 di bawah itu kan, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu seketika Yesus masuk pas di jalan, lalu Yesus melihat di atas, maka Sakeus ada di atas. Lalu Yesus berkata bahwa, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku menumpang di rumahmu." Hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Disitulah ada keselamatan. Karena apa? Karena Sakeus ini seorang yang berdosa, seorang yang tidak mengenal Tuhan. Dia sudah tahu Tuhan, tetapi hanya sekedar saja, hanya di mulut. Dan Yesus berkata, "Segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Yesus berkata bahwa, "Sakeus, segera turun, hari ini aku menumpang di rumahmu." Jadi Sakeus segera turun, dan ayat 6 dikatakan, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lalu Sakeus naik di pohon itu, Yesus suruh turun, maka Sakeus turun. Lalu hari itu juga Yesus dengan Sakeus bersama-sama ke Sakeus punya rumah. Lalu banyak orang juga mereka berkata, Sakeus ini orang berdosa. Mengapa Yesus mengajak orang berdosa ini? Mengapa menyimpan di rumah orang berdosa? Tetapi Yesus datang itu bukan hanya orang-orang yang Yesus datang mencari orang-orang yang benar, tidak. Tetapi Yesus datang itu juga mencari orang-orang yang tidak benar. Karena Yesus datang itu untuk menyelamatkan saya dan anak-anak. Dan kita harus mengorbankan harga diri kita. Kalau kita harus suruh memuji Tuhan, kita harus memuji Tuhan dengan semangat. Kita jangan memuji Tuhan kayak lemah-lemah, suruh tepuk tangan, tetapi tepuk tangan juga tidak ada. Kita harus memuji Tuhan, itu kita harus mengorbankan harga diri kita. Kita tidak usah malu-malu seperti Sakeus memanjat pohon. Dia tidak malu harga diri dia. Dia tidak berpikir bahwa saya ini orang besar baru kenapa naik di pohon. Mereka tidak akan berkata begitu. Dia harus naik karena di situ ada keselamatan. Dia tahu bahwa pasti saya akan diselamatkan. Oleh sebab itu kita anak-anak, kalau kita selalu
mau memuji Tuhan tetapi kita malu-malu, takut-takut memuji Tuhan, itu pasti enggak. Kita harus memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Kita harus memuji Tuhan. Kita harus korbankan harga diri kita. Kita semua badan, semua tubuh ini miliknya Tuhan. Jadi kita harus memuji Tuhan itu dengan semangat, dengan sukacita. Dan ayat poin 1, kita harus korbankan waktu untuk Tuhan juga. Kita harus masuk di rumah dan berdoa membaca firman Tuhan. Kalau mau menyanyi, menyanyi. Kita jangan ingat main terus. Kita dari pagi sampai main HP terus, sampai malam tidur. Itu kita salah, kita mengorbankan waktu. Kita harus mengorbankan waktu daripada main HP, kita harus mengorbankan waktu untuk Tuhan. Kalau kita mengorbankan waktu untuk Tuhan, pasti disitulah ada keselamatan, pasti disitulah ada upahan yang besar. Kalau kita membaca firman Tuhan, memuji Tuhan. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, main HP terus, di situ ada upah juga tidak ada. Itu hanya sekedar saja. Jadi anak-anak, kalau kita untuk main HP, main-main, itu kalau sebagian kita main, tetapi kita harus sedikit, kita harus waktukan untuk Tuhan. Kita harus memuji Tuhan atau berdoa kepada Tuhan. Kita fokus untuk main terus tidak. Tapi kita harus masuk di kamar atau di rumah berdoa dan minta kepada Tuhan. Kayak seperti Sakeus. Sakeus ini juga dia tidak pernah kemana-mana. Dia duduk satu tempat. Hanya orang masuk, keluar itu dia minta-minta orang punya uang. Tetapi Yesus masuk, baru dia meninggalkan tempat, lalu dia kejar. Itu baru dia untung. Dari situ dia beruntung. Korbankan waktu untuk Tuhan. Jadi kita harus mengorbankan waktu untuk Tuhan. Itu ayat 1 sampai yang ketiga. Jadi kita harus mengorbankan waktu untuk Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan. Kalau kita tahu membaca, kita harus membaca Alkitab. Kita berdoa, kita memuji Tuhan. Kita jangan main terus, itu salah. Jadi kita harus memuji Tuhan. Dan kita harus mengorbankan waktu juga untuk Tuhan. Kita harus tidak boleh pasang kencing. Kalau mau menyanyi tepuk tangan itu harus tepuk tangan juga yang benar. Kalau kita tidak tepuk tangan, hanya main kiri kanan, itu kita merugikan waktu. Jadi kalau suruh memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dengan semangat. Oke, baik, terima kasih. Dan ayat hafalan di ayat 6, Lukas 19 ayat 6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Itu untuk ayat hafalan. Jadi kita harus hafal. Ulangi lagi, ayat Lukas 19 ayat 6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami pagi hari ini bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu, dan Tuhan Engkau memberkati anak-anak-Mu yang akan di rumah akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Engkau memberkati mereka. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk atas firman-Mu. Haleluya, amin.